Halo ladies and gentlemen, selamat datang di Wall Story. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan ya, nggak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Aceng episode 68. Let's go. Lanjut dari episode kemarin, Shin memperlihatkan situasi Tian Huang. Di situ salah satu bapak-bapak melapor pada penguasa suci Tian Huang, yaitu Zhong Kui, bahwa Mas Zhongli di Huang telah mengumumkan perang pada mereka, ngajak tawuran Tian Huang. Di situ awalnya Pak Zhong Kui sempat tak percaya. Kok bisa-bisanya Mas Zhongli mempercayai rumor konyol kalau Tian Huang diam-diam mengirim pembunuh untuk ngeponteng-ponteng Mas Zhongli. Bahkan sampai-sampai langsung menyatakan tawuran dengan Tian Huang. Seharusnya Mas Zhongli menyadari kalau Pak Zhong Kui Tian Huang gak akan pernah sudi menggunakan siasat rendah seperti mengirim pembunuh kayak gitu. Bagaimana mungkin Mas Zhongli gak tahu hal ini? Hingga akhirnya bapak-bapak Tian Huang meracuni pikiran Pak Zhong Kui, yaitu dengan mengatakan mungkin aja Mas Zhongli telah memiliki niat untuk menguasai Tian Huang lebih dulu. Dengan begini alhasil Pak Zhong Kui memerintahkan untuk langsung standby tawuran melawan Di Huang. Sepertinya sih bapak-bapak Tian Huang ini adalah impostor. Mata-matanya Xuan Huang mencoba ngompor-ngomporin Tian Huang agar tawuran dengan Di Huang. Sementara di sisi lain memperlihatkan situasi pecahan Xuan Huang. Di situ para petinggi nampak kegirangan karena rencananya untuk mengadu domba Tian Huang dan Di Huang berjalan mulus. Sekarang mereka tinggal menunggu aja. Setelah dua pecahan tersebut terluka parah, maka mereka akan bertindak untuk mengambil keuntungan, ngefatality Tian Huang dan Di Huang secara bersamaan. Dan Shin pun berganti memperlihatkan Aceng yang sedang berada di singgasananya bersemedi mempelajari teknik yang bernama pemindai jiwa. Aceng mendapatkan teknik itu dari kantong penyimpanan Mbak Ling Yu, anaknya Pak Tianzong. Teknik yang lumayan gege, yaitu bisa melihat ingatan orang lain. Tak lama pun mentungul si Imoet yang melaporkan bahwa Mbah Song Jiang ingin bertemu karena ada urusan penting. Segeralah Aceng diantar menuju ke suatu tempat oleh Imoet. Namun ternyata setibanya di TKP, Aceng gak melihat adanya Mbah Song Jiang, malah bertemu dengan seorang mbah-mbah asing. Si Imoet sendiri juga langsung cabut begitu aja, gak memberi penjelasan apapun. Setelah itu, menyadari kehadiran Aceng, mbah-mbah asing ini langsung menghampiri si Aceng, bertanya apakah benar Aceng mampu mengobati luka Dao. Mendengar itu, Aceng langsung bergumam di dalam hati, sebelumnya Mbah Song Jiang pernah bilang kalau dia ingin memperkenalkan mbah-mbah senior yang menderita luka Dao padaku, serta berharap aku bisa menariknya bergabung dengan Yan Huang. Apakah mungkin mbah-mbah asing ini orangnya? Alhasil Aceng pun berkata pada mbah-mbah tersebut bahwa itu memang benar, dirinya bisa menyembuhkan luka Dao. Apakah mbah asing ini ingin memintanya mengobati luka Dao? Jika iya, sangat disayangkan. Mengobati luka Dao sangat menguras tenaga. Sebentar lagi ia akan pergi tawuran dengan Tian Huang dan Di Huang. Jika sampai kehabisan tenaga, takutnya akan berakhir suram. Akan tetapi jika mbah senior asing bersedia menjadi penasihat Yan Huang serta membantu Yan Huang menang tawuran, maka ia akan bersedia mengobati luka Dao mbah senior asing. Mendengar ocehan Aceng, bagusnya mbah senior asing ini langsung gas-gas saja menyetujui
menyetujui tawaran Aceng. Setelah itu segeralah Aceng menjalankan aksinya, mencoba jampi mantra sakti mengobati luka daun mbah-mbah senior racing. Tentu aja metode yang Aceng pakai masih sama, menggunakan guntur surgawi dan api sejati, menegaskan supaya Mbah Asing menahan tekanan dalam proses terapi tersebut. Sementara di halaman luar, Mbah Songjiang langsung ngasih ceperan pada Imoet karena telah berhasil melakukan tugasnya, mempertemukan Aceng dengan Mbah senior racing. Selang beberapa menit, Mbak Sue ikut nimbrung. Dia bertanya-tanya kenapa Mbah Songjiang melakukan semua ini, begitu percaya pada Aceng. Lalu Mbah Songjiang menjawab, apakah Mbak Sue benar-benar belum yakin dengan kemampuan Aceng dalam mempersatukan Yan Huang? Jika demikian, bagaimana jika mereka langsung aja menyuruh Aceng pergi ke area terlarang Yan Huang untuk berlatih, membiarkan penguasa suci dari generasi ke generasi memberi jawaban nantinya. Setelah itu mereka berdua pun bergegas masuk ke tempat Aceng berada. Sementara balik ke situasi Aceng, beruntungnya proses terapi mengobati luka Dao berjalan lancar. Mbah senior racing telah sepenuhnya sembuh total. Luka Daonya beneran terobati. Seketika kegirangan dengan bakat Aceng. Bersamaan dengan itu, Mbak Sue dan Mbah Songjiang mentungul, langsung memberi selamat Mbah Asing, yang ternyata Mbah Songjiang memanggilnya dengan sebutan saudaraku. Jadi kita panggil aja Mbahku. Langsung diajak cabut ngopi bersama karena mereka berdua ini sudah lama tidak bertemu. Sedangkan Mbak Sue di situ juga langsung ngajak Aceng cabut menuju ke area terlarang Yan Huang. Sesampainya di TKP, Mbak Sue menjelaskan bahwa area terlarang ini adalah peninggalan keramat Yan Huang. Semua penguasa suci di setiap generasi boleh masuk untuk berlatih. Melalui pelatihan tersebut, nanti akan punya kesempatan mendapatkan warisan dari penguasa suci sebelumnya untuk meningkatkan kemampuan. Lalu di situ Aceng tak sengaja melihat ukiran puisi di dekat gerbang area terlarang yang ternyata sama persis seperti yang ia lihat di patung senior tubuh purba. Mbak Sue sendiri juga nggak menyangka kalau Aceng pernah melihat puisi tersebut di tempat lain. Mungkinkah Guru Hong Chen dulu pernah berkunjung ke Gua Dewa juga, lalu menulis puisi tersebut? Namun yang bikin Aceng bertanya-tanya adalah mengapa ada namanya dan gurunya di dalam puisi Guru Hong Chen? Apakah mungkin ada rahasia misterius yang saling berkaitan? Tapi ya Aceng memilih untuk memikirkan belakangan. Sekarang lebih baik masuk ke area terlarang untuk berlatih. Setelah masuk ke area tersebut, terlihat begitu banyak patung-patung penguasa suci Yan Huang dari generasi ke generasi. Aceng pun memberi hormat kepada patung-patung tersebut hingga dia pun melihat patung pendiri Yan Huang. Ukurannya pun segede gaban. Namun di saat Aceng memberi hormat pada patung tersebut, tiba-tiba meluncur serangan goib dadakan yang menargetkan dirinya. Ternyata serangan itu berasal dari seutas jiwa patung penguasa suci Yan Huang. Apesnya tidak hanya satu aja. Semua patung penguasa suci Yan Huang secara misterius beraksi semua. Arwah gentayangan mereka berupaya untuk ngeponteng-ponteng Aceng. Alhasil dengan begini, mau nggak mau Aceng harus melawan mereka semua, memaksimalkan kemampuannya dalam pelatihan tersebut. Yang lebih merepotkan lagi, arwah pendiri Yan Huang ternyata ukurannya juga segede gaban. Aceng menyebutnya Kaisar Yan. Energi spiritualnya berbeda daripada penguasa suci lainnya, lebih mendominasi dan andalan, bahkan bisa mengeluarkan jurus siluman juga. Menyadari ini, Aceng ikut-ikutan mengeluarkan siluman naga pilnya untuk mengatasi siluman Kaisar Yan. Beruntungnya setelah berusaha sekuat tenaga, Aceng mampu mengalahkan Kaisar Yan. Seketika pun para patung-patung penguasa suci memancarkan cahaya ilahi, membuat semua orang Yan Huang lainnya auto sujud syukur, mengatakan bahwa langit telah memberkati Yan Huang. Hal ini juga membuat Mbak Sue merasa lebih baik, telah mendapat jawabannya. Mungkin Aceng beneran akan bisa mempersatukan Yan Huang kembali ke masa jayanya. Lalu di situ Mbah Songjiang juga langsung berkata
kepada Mbak Sue bahwa selama ini penguasa suci sebelum-sebelumnya paling banyak mendapatkan 30 warisan aja, sedangkan Aceng malah mendapatkan pengakuan dari seluruh penguasa suci. Sungguh bakat yang luar biasa. Dan ya simpelnya cahaya ilahi dari patung-patung penguasa suci Yan Huang itu adalah warisan ataupun pengakuan terhadap kelayakan Aceng sebagai penerus penguasa Yan Huang. Dengan begini kekuatan Aceng pun meningkat, ranah kultivasinya meningkat serta jiwanya meningkat hingga tingkat langit. Singkat cerita, tak lama kemudian Mbah Songjiang dan kawan-kawan menyadari akan kehadiran petaka beledek langit yang membuat Mbah seniorku beranggapan mungkin Aceng akan sedikit lama dalam menghadapi petaka surgawi tersebut. Tapi siapa sangka baru aja selesai ngomong, tiba-tiba petaka beledek gak jadi mentunggul, seketika hilang. Ternyata Aceng menyegel petaka surgawi untuk menundanya sementara, karena hari ini adalah hari janjian mereka dengan Di Huang. Gak boleh ditunda-tunda lagi. Semua orang hanya bisa terbangkongkan melihat kemampuan sakti Aceng. Benar-benar di luar prediksi BMKG. Yan Huang pasti akan kembali berjaya. Setelah itu Aceng pun keluar dari area terlarang, langsung menegaskan bahwa ia akan berangkat duluan menyusul grupnya Mas Zhongli Di Huang yang pastinya mereka sudah sampai di perbatasan Tian Huang, bersiap untuk tawuran melawan Tian Huang. Lanjut episode 69. Scene memperlihatkan situasi per-COD-an grupnya Mas Zhongli dan Pak Zhongkui di perbatasan wilayah Tian Huang. Seperti biasa, di dalam sebuah perseteruan pasti diawali dengan cekcok adu mulut dulu, hingga akhirnya grup Pak Zhongkui memutuskan untuk maju duluan. Langsung gas ponteng-pontengan aja, nggak usah berlete-lete. Namun belum sampai adu jotos, pendekar Aceng fuckboy andalan mentunggul di TKP dengan lantang berkata pada grup Pak Zhongkui, "Apakah kalian ingin memberontak?" Melihat penampakan Aceng seketika membuat grup Pak Zhongkui terbangkongkan, karena seperti rumor yang beredar bahwa Aceng ini adalah Hin Yu, murid daftar Feng Yun. Tak menduga kalau bocah bau kencur itu yang menjadi penguasa suci Yan Huang sekarang memiliki cincin giok Xuanchang. Pak Zhongkui sendiri juga nggak habis fikri, ternyata Mas Zhongli diam-diam telah tunduk pada bocah bau kencur Hin Yu, bersandiwara di hadapannya. Lalu di situ Aceng berkata lagi pada Pak Zhongkui, "Tampaknya Pak Zhongkui sama sekali tidak mengakuiku sebagai penguasa suci Yan Huang. Bagaimana jika kita bertaruh? Jika kau menang, aku akan menyerahkan posisi penguasa suci Yan Huang kepadamu. Tapi jika kau kalah, maka pimpinlah murid Tian Huang untuk kembali ke Yan Huang. Apakah kau berani?" Mendengar ocehan itu, jelas seketika grup Pak Zhongli kadapat bocah bau kencur ini memiliki nyali juga, berani ngajak senggel penguasa suci Tian Huang, Pak Zhongkui, yang berada di ranah Heavenly Kuasi, sedangkan Aceng berada di ranah Dark Space atau Nether Void. Itu pun juga baru naik tingkat. Alhasil dengan begini Pak Zhongkui gas-gas saja berencana untuk ngasih pelajaran bocah bau kencur tersebut. Segeralah Pak Zhongkui beraksi meluncurkan serangan tapak sakti, sedangkan Aceng melihat itu dia ikut-ikutan meluncurkan serangan tinju penangkis tapak, menyebabkan ledakan dahsyat di TKP. Pada momen tersebut mata-mata Xuan Huang yang berada di grup Pak Zhongli berencana untuk memberi kabar Xuan Huang, sebab rencana tawuran Tian Huang dan Di Huang gagal total. Yang terjadi sekarang malah Pak Zhongkui senggel melawan Aceng penguasa suci Yan Huang. Akan tetapi bagusnya di saat para mata-mata ini OTW cabut, grupnya Mbah Songjiang dan Mbak Sue udah standby menghadang, mendelosorkan para mata-mata yang telah menyusup ke kedua belah pihak. Dengan begini Xuan Huang telah kehilangan sumber informasi. Pasti mereka masih mengira rencana siasatnya berhasil. Sementara di sisi lain memperlihatkan tempatnya Xuan Huang yang ternyata
Ternyata mereka beneran mengira kalau rencananya berjalan mulus. Tian Huang dan Di Huang sedang terlibat tawuran geger geden. Dengan begini, grup Xuan Huang akan segera bergegas menjalankan rencana selanjutnya, bersiap membawa seluruh pasukan menuju ke area tawuran Tian Huang dan Di Huang, OTW ke perbatasan Tian Huang. Pada momen itu, Mas Cihun dan Pak Tianzong diam-diam memantau pergerakan Xuan Huang. Bahkan mereka juga diam-diam ngeponteng-ponteng pasukan Xuan Huang, mencomot pakaian pasukan Xuan Huang untuk diam-diam menyusup sebagai mata-mata. Dan balik ke situasi Aceng, di situ dia masih terlibat senggel melawan Pak Zongkui. Kali ini mereka saling adu pedang-pedangan, pertarungan yang lumayan sengit hingga akhirnya di situ Aceng sempat delosor terpukul mundur menerima serangan angin puting beliung milik Pak Zongkui. Bahkan Pak Zongkui juga langsung lanjut meluncurkan jurus batu segede gaban yang akan menggeprek Aceng. Menyadari ini, Aceng segera menggunakan kekuatan guntur surgawi untuk menghancurkan batu segede gaban milik Pak Zongkui. Dalam jurus tersebut juga meluncur batu-batuan meteor kecil yang bagusnya dapat membuat Pak Zongkui mencelat delosor di TKP. Pada momen itu semua orang udah mulai terbanggongkan, tersepona dengan kesaktian Aceng, penguasa suci Yan Huang yang sekarang. Padahal baru di ranah Dark Space sudah sehebat ini, apalagi kalau nanti udah naik ke ranah Heavenly Kuasi, bakal kayak gimana kesaktian Aceng nantinya, pasti akan lebih overpower. Setelah itu, karena situasi Pak Zongkui tidak diuntungkan, alhasil beliau terpaksa menggunakan kekuatan paling saktinya, memunculkan energi goib Susanoo. Hal ini akhirnya membuat Aceng ikut-ikutan. Ia juga harus menggunakan jurus andalannya untuk melawan Pak Zongkui, mengeluarkan energi goib Susanoo-nya juga. Dan segeralah mereka saling meluncur lagi, ponteng-pontengan menggunakan kekuatan Susanoo-nya masing-masing. Beruntungnya nggak butuh waktu lama bagi Aceng untuk mengalahkan Pak Zongkui. Dengan mudahnya dia menebaskan pedang untuk mendelosorkan Pak Zongkui. Alhasil kemenangan pun sudah terlihat. Aceng lah yang menang dalam senggel maut tersebut. Ini sesuatu yang sulit dipercaya, bahwa ranah Dark Space mampu mengalahkan ranah Heavenly Kuasi. Setelah itu Aceng dengan sukarela langsung menyembuhkan Pak Zongkui. Karena ya meskipun dia memenangkan senggel, tapi Pak Zongkui tetaplah senior pecahan Yan Huang. Di situ Aceng berkata pada Pak Zongkui bahwa Yan Huang pada dasarnya adalah satu. Mengapa mereka harus saling membunuh? Lebih baik Pak Zongkui bertanya kepada para murid-murid grupnya, apakah mereka semua sungguh ingin meninggalkan Yan Huang. Mendengar ocehan itu, tak disangka semua murid Yan Huang pun langsung sujud syukur kepada Pak Zongkui. Mereka mengatakan bahwa ingin kembali pulang bersatu dengan Yan Huang seperti dulu lagi. Mendapati ini akhirnya Pak Zongkui tersadar ternyata para muridnya masih memiliki keinginan untuk pulang bersatu dengan Yan Huang. Alhasil Pak Zongkui dengan sepenuh hati memimpin Tian Huang untuk kembali ke Yan Huang. Setelah bertahun-tahun lamanya, pasti mereka semua lelah dengan perseteruan yang terjadi. Dan akhirnya Tian Huang resmi bersatu dengan Yan Huang. Kali ini Aceng berhasil menyatukan Di Huang dan Tian Huang secara bersamaan. Selanjutnya segeralah Aceng menjalankan siasat berikutnya, yaitu untuk berpura-pura saling tawuran antara Di Huang dan Tian Huang bersandiwara di hadapan Xuan Huang yang sebentar lagi akan tiba. Singkat cerita, selang beberapa menit tibalah grup Xuan Huang di TKP memantau tawuran Tian Huang dan Di Huang. Mereka mengira kalau dua pecahan tersebut sudah dalam situasi kelelahan. Padahal aslinya sih Tian Huang dan Di Huang hanya bersandiwara, sok-sokan saling ponteng-pontengan untuk menjebak Xuan Huang. Alhasil segeralah grup Xuan Huang meluncur, mengambil kesempatan untuk ngeponteng-ponteng Tian Huang dan Di Huang secara bersamaan. Pada momen ini akhirnya Tian Huang dan Di Huang juga langsung beraksi, yaitu berbalik untuk menyerbu Xuan Huang, membuat Pak Xuan Huang seketika terbanggongkan.
pecahan. Tak menduga kalau dua pecahan tersebut sudah bekerja sama gotong royong untuk melawannya. Situasi yang di luar prediksi BMKG. Dan episode pun bersambung ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Bye.